mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara sudah melakukan observasi di UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis di Binjai. Sebelum melihat hasil observasi kami, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Jelita Nur Sajala. Saya Nazmur Durar Isdihar. Saya Rahma Aisyah Urubalus. Saya Safa Azaidul Panjaitan. Sekidot. Selamat datang di UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, sebuah fasilitas yang memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Di sini kita dapat melihat langsung kondisi sekitar tempat tinggal sementara bagi para gelandangan dan pengemis. Menariknya, di UPT Pelayanan Sosial Gepeng ini terdapat kurang lebih 80 orang yang tinggal dan berjuang untuk memulai hidup baru. Dengan adanya dukungan dan bimbingan yang tepat, mereka dapat memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan melihat langsung wawancara kami dengan pekerja sosial dan PPKS yang tinggal di sini, yang akan memberikan gambaran lebih dekat tentang kehidupan dan kegiatan di UPT ini. PKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dia sebelum tanda tangan kontrak pelayanan namanya calon. Baik dia yang hasil razia maupun yang menyerahkan diri secara pribadi atau keluarga, sebelum dilakukan asesmen dia calon. Begitu dia datang, maka langsung dipensos dulu dia. Baru dah kita tanya dulu soal kelengkapan administrasi. Kalau dia hasil razia, kelengkapan administrasinya berita acara dari pengantar. Siapa yang ngantar? Apakah Satpol PP, Dinas Sosial Kabupaten Kota atau provinsi? Kalau yang pribadi, surat dari desa, KTP, kartu keluarga, surat nikah, surat keterangan sehat. Arti surat keterangan sehat ini tidak memiliki penyakit yang menular. Jadi begitu udah kita lihat kelengkapannya, langsung masuk ke pimpinan TU. Baru kita lanjutkan ke UPT. Kalau kata KUPT tidak bisa diterima, maka berkas kita kembalikan kepada orangnya. Tapi kalau ya boleh diterima kata kepala, baru kembali ke Pesos. Di sini kita asesmen dia. Sebenarnya ini kan penunjukan tim penyusunan instrumen asesmen ini sekali hari itu. Nah, kita buat asesmennya, baru kita asesmen, baru kita bahas hasil asesmen itu. Pembahasannya bersama TU. Jadi di samping kelengkapan administrasi, baru kita tanyakan layak dia tidak di sini sesuai dengan SOP atau tidak. Teorinya ya, teorinya. Jadi sesuai tidak dengan SOP. Karena SOP kita di sini umur dari 18 sampai 59 tahun. Artinya itu usia produktif. Terus tidak mengkonsumsi narkoba atau obat terlarang, tidak terkait dengan kasus-kasus kriminal di kepolisian gitu. Jadi kalau udah kita rasa layak dia diterima, langsung ke pimpinan. Kalau di pimpinan katanya tidak, kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kalau ya kata pimpinan, berkas nyampe ke TU, penggandaan instrumen tadi. Dari TU kita sudah dapat instrumennya, melaksanakan pengungkapan masalah sosial. Mengenali hasil pengungkapan masalah sosial itu khusus di TU aja. Kunci keberhasilan kantor di Pesos. Kenapa? Pesos memahami permasalahan sosial, itu satu. Kedua, untuk menopang keberlangsungan pelayanan itu di Pesos juga. Jadi kalau umpamanya katakan begini, semua orang bisa mengobati, tapi kenapa harus dokter yang mengobati? Nah, karena legalitas itu. Dia hasil analisanya, hasil diagnosanya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan Pesos, punya legalitas. Jadi legalitas kami dari mana? Dari Kementerian Sosial. Kalau Bapak ini ke Padang, saya juga 2 kali ke Padang untuk pelatihan legalitasnya. Sertifikasi kalau guru. Nah, jadi SIM kami ngambilnya dari Padang, karena Padang di bawah Kementerian Sosial. Kalau Bapak ke Jakarta juga udah pernah ambil legalisasi. Kalau yang dibaharui itu harus, karena 2 tahun sekali, sama dengan SIM ada masa berlakunya. Itu penyelenggaranya juga orang kementerian. Jadi kemarin-kemarin tambahan aja. Itu kan kurang sebenarnya. Kurang dalam arti perbandingan 9 atau 10 PPKS 1 Pesos. Nah, perbandingannya. Tapi ternyata seperti di sini ada 80 cuma 2. Ada di panti lain 1 pun nggak ada. Ada yang nggak ada. Makanya Bapak
Pak Loren tadi, terus ada 3 orang dari Dinas Sosial Provinsi, kami diutus langsung ke Jakarta membawa konsep bahwa Peksos dibutuhkan. Jadi kami ketemu sama pihak Kementerian Sosial yang di Jakarta Selatan. Apa yang kita sodorkan untuk direkomendasikannya berhasil. Banyak diterima Peksos untuk Dinas Sosial. Kemarin saja mungkin nanti ada 6 Peksosnya. Berarti kalau radio kemarin itu tinggal di mana, Pak? Kalau itu kan namanya udah sifatnya pribadi, itu udah terserah dia mau tinggal di komplek perumahan ini, kalau ada bisa, kalau dia tinggal di sekitaran luar tapi sekitaran kantor bisa, atau kalau di Medan rumahnya ya pulang hari dari Medan bisa. Yang penting di absen itu jam 8 udah harus absen terakhir, lewat 1 menit potong. Kalau hari-hari besar Senin 17 Agustus sore besar itu dari perolehan jasanya. Maksud Bapak ini dipotong itu dari perolehan jasa. Nama Bapak? Nama saya Harun Nur Hasim Araha. nggak terbalik. Harun Nur Hasim. Kebetulan kita tinggal nggak jauh dari kantor di Senang Rejo. Bapak kemarin belum jadi Peksos. Resep Ada enak kan? kompetensi ya, Pak? Berarti tengok gambar pertama itu Bapak ujian kompetensinya tahun berapa? Batak Pertama kali tahun 2003 sampai ketika 2011. Itu kembali diklat pertama kita di Sumatera Barat. Dan itu di Stabat. Kuliah, Pak? Ingat. Saya kebetulan hampir. kuliah ngalah ya nggak sampai selesai. Sampai S2-nya dulu ini nggak selesai, cuma sampai daftar aja. Iya. Sampai semester 6 juga di WISU. Oh, di UISI. Iya. Angkatan berapa? Saya malah 88. 3 tahun ya, semester 6. Berarti 391 ya. Awal mula Bapak diterima kerja di sini? Kalau awal banget, begitu tamat SMA, saya nggak ngalami nggak pernah jadi honor, enggak. Tiba-tiba ditawar mau kerja, jadi pegawai. Apa bisa? Bisa. Di tahun 88 pernah coba testing, tapi nggak lulus, alhamdulillah. Tahun 89 ada family mungkin bisa membantu saya jadi sisipan menggantikan orang Iya. pensiun. Ya, gitu. Baru itu Bapak langsung diarahkan ke sini? Enggak, saya penempatan dulu di cabang Pertamina Medan. Habis itu kena rotasi, ditugaskan di kecamatan, namanya PSK, petugas sosial kecamatan. Kita ditempatkan bertugas di kantor camat. Sini Pak, yang berhak masuk siapa aja Pak? Kalau yang berhak masuk pada intinya dia punya permasalahan sosial, baik kehidupannya memang kurang mampu, jangankan dia untuk bayar rumah, untuk makan sehari-hari aja nggak terhalangi, berhaklah dia jadi warga binaan di panti. Apa harus ada surat dari? Ada. Kalau dia dari masyarakat umum, pertama surat keterangan dari desa atau lurah menyatakan dia tidak mampu, orang tidak mampu, ya, tidak memiliki suatu pekerjaan tetap, tidak punya tempat tinggal, surat keterangan dari rumah sakit bahwasanya dia tidak memiliki penyakit yang akan membahayakan orang lain. Tapi kalau dia memang yang hasil terjaring, itu memang dokumennya udah tertentu, mungkin hidup di jalanan, tinggal di kaki 5 ruko. Berarti yang hasil lanjutnya itu di sini ya Pak? Iya. Bagaimana proses pelayanan gelandangan dan pengemis Pak? Apa aja pelayanannya di sini? Ya, kalau pelayanannya kita mencakup seluruhnya. Dari segi kehidupannya, kita pada intinya di sini melayani manusia akan lebih baik. Hidupnya lebih teratur, yang tadinya dia hidupnya tidak teratur, memang tidak teratur. Di sini dari bilang hidupnya teratur, yang jelas satu hari 3 kali makan. Mungkin di luar sana dia makan nggak makan. Ya kan? Baik dari kesehatannya kita perhatikan semuanya pelayanan itu. Tadinya dia nggak punya jati diri, dia nggak punya KTP. Begitu di sini sampai di sini kita daftarkan ke Capil,
Ya kan, kalau yang sudah berhak menerima KTP, kita bantu itu. Program ini Pak, selain kan ada nyabel, programnya ada lagi Di sini ada kemarin Barista sama Barbershop. Bagi mau pembina kaki-kata, itulah bekal yang bisa mereka kembali masyarakat. Latihan itu kan jadi nggak lama. Ada jangka waktu. Persiapan nanti bila mana mereka kembali. Sini kan memang mayoritasnya mereka kan bisa bertanian. Kalau mereka keluar dari sini, kalau ada lahan yang bisa bertanian, kalau enggak, kita berupaya apa yang bisa kita berikan skill. Kemarin juga ada keterampilan kelas, ada tata boga, ada ya kan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nazarul Isdiari, Ibu bisa panggil Isdi aja. Saya Rahma Aisyah Barus, bisa Ibu panggil Rahma. Kami dari Universitas Sumatera Utara, Bu. Prodi Kesejahteraan Sosial. Kami akan wawancara Ibu. Perkenalkan nama Ibu dan usia. Nama saya usia sekarang udah 84, angka 84. Oh, tadi usia sekarang 4 kali. Sama 4 tahun. Anak Ibu ada berapa? Orang yang diasuh 3, sebenarnya 5, tapi tinggal 2. Ini kegiatannya apa ya? Di Palembang Ladang juga. Oh, Iya. bisa sampai sini kenapa, Bu? Dulu di sini ada ponakan kan ngasih tahu. Dikasih tahu kalau di sana kami kan Beladang pun kena banjir, terus kena banjir kan, rumah pun kebanjiran. Jadi dibilang dia ini aja katanya gitu. Kalau mau Beladang di sini pun bisa katanya. Selain bertani, Bu? Ada. Ada itu program dari Kantini. Tetap boga kan yang hari Jumat Yang tuh. masak-masak ya, mantap juga itu. Iya, tetap boga. Oh, Bu. Kalau hari Senin pengajian, jadi Terus hari Rabu gotong royong. Makannya berapa kali, Bu? 3 kali. Pelayanan praktisnya di sini Nggak ada yang kurang, Bu. Selama kami di sini ya bagus saja gitu. Selamat siang Bu, perkenalkan saya Salva Aja ikut Panjaitan dan ini rekan saya. Saya Rahma Aisyah, Ibu. Ya, Ibu bisa panggil Rahma. Nama Ibu Ibu Rita Afrida Sibuan, ya? Iya. Ibu di sini udah berapa tahun? 1 tahun. Kegiatan Ibu Apa namanya itu Pak? Dagang sayur ya Pak ya? Ya, jualan. Tapi bukan Ibu yang jualan, pakai orang, tenaga orang. Kita cuma merekrut sayurnya di Oh, dia yang jualan. Jadi untungnya lagi. Ibu tinggal sama siapa di sini? Sendiri. Jadi Ibu olahraga. Oh, baju Ibu. Iya. Aku kirim aja. Maaf ya, Bu. Olahraga hari Jumat, gotong royongnya yang seharusnya itu hari Rabu. Berarti setiap orang ada bajunya ya, Bu? Ada. Oh, itu olahraga rame-rame itu, Bu. Iya, rame-rame seperti anak sekolah itu. Berarti waktu pertama kali Ibu menginjakkan kaki ini, perasaan Ibu gimana? Waktu itu kan keadaannya sakit. Yang penting bisa ada tempat tinggal aja berteduh gitu. Ya Bersyukur. udah. Oh, iya. Berarti pelayanan di sini sesuai dengan apa yang Ibu mau? Bahkan lebih. Kalau harapan sebenarnya nggak sampai kayak gini juga hari itu. Terima kasih ya, Bu, atas partisipasinya. Semoga Ibu selalu ya, Bu. Amin, amin, amin. Semoga harapan Ibu terwujud. Amin. Amin ya Allah. Oke sahabat, cukup sekian video yang dapat kami paparkan. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya sobat.